Solusi Sensang 1931. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ini adalah kota Kaisar Benua Tengah. Yevan mengikuti kelompok utama saat mereka berjalan ke kota Kaisar. Dia melihat sekeliling dan menilai tempat itu. Dia adalah seorang Master Gu perbatasan selatan, tetapi dia telah mendengar nama terkenal kota Kaisar sejak lama. Ini adalah kota fana terbesar di benua tengah, atau lebih tepatnya, seluruh dunia 5 wilayah. Di sini, Master Gu peringkat 3 sangat umum terlihat, tetapi di perbatasan selatan, Master Gu peringkat 3 biasanya adalah tetua yang berwibawa di klan mereka. Ini adalah pertama kalinya Yevan mengunjungi kota Kaisar. Kota Kaisar sesuai dengan namanya, dijaga dengan baik dan memiliki bangunan megah. Yevan tidak kecewa. Namun, dibandingkan dengan rumah Gu abadi, kota Kaisar jauh lebih rendah. Memikirkan hal ini, Yevan melihat ke langit. Di langit, ada beberapa rumah Gu abadi yang mengambang tanpa suara. Ada sebuah paviliun, indah dan kecil, ada sangkar burung yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atasnya, burung-burung berkicau terus-menerus. Ini adalah paviliun Kenari Sekte Teratai Surgawi. Ada sebuah taman yang dibangun dengan sangat indah, megah dengan ubin giok putih dan udara dingin yang mengalir, sesekali terdengar raungan naga samar. Ini adalah rumah Gu abadi Sekte Jiwa Kuno, Frost Dragon Manor. Ada juga menara 7 lantai, tirai berkibar di dalam gedung. Itu adalah rumah Gu abadi peringkat 7 Wind Cloud Manor, Wind Sweeping Building. Ada juga Edgeling Camp milik Combat Immortal Sect yang bendera-bendera besar berkibar tertiup angin. Selain itu, ada Taman Ilusi, Istana Yueyang, dan Kuil Matahari dan Bulan. Guru Yevan adalah Lu Weiyin, dia mempelajari banyak informasi mengenai Dewa Abadi darinya, dia bisa mengenali sebagian besar rumah Gu abadi yang terkenal. Rumah Gu abadi ini tidak sebesar kota Kaisar, tetapi jauh lebih mempesona, mereka menjadi pusat perhatian yang dibicarakan semua orang kota. Pada saat ini, seorang anak muda di sampingnya mendesah, sepertinya rumor itu benar. Dunia akan berubah, para dewa akan bertempur. Era besar yang kacau akan datang, perbedaan antara manusia dan dewa akan menyusut. Ini juga rencana kita, benar kan, Saudara Ye? Yevan menatap anak muda itu sambil mengangguk, kau benar, Saudara Hong. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Yevan dan Hong Yi bertemu di konvensi jalur pemurnian benua tengah dan menjadi saudara angkat setelah mereka berinteraksi. Hong Yi tersenyum, konvensi jalur pemurnian ini belum pernah terjadi sebelumnya, biarkan para dewa Gu itu bertarung di langit, itu bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Haha, itu masuk akal, mari kita adakan kompetisi yang sebenarnya kali ini. Yevan menepuk bahu Hong Yi. Kedua saudara itu dipenuhi dengan semangat juang. Telinga Sensang berkedut, dia mendengar seluruh percakapan antara Hong Yi dan Yevan tanpa melewatkan sepatah kata pun. Keduanya adalah manusia biasa, tetapi Sensang terus-menerus memusatkan perhatiannya pada mereka. Dalam perang 5 wilayah yang kacau di masa depan, kedua anak muda ini kemungkinan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Sensang adalah seorang kuasa suprim jalur manusia. Dia memiliki firasat kuat ketika berhubungan dengan manusia. Di pengadilan surgawi, hati orang-orang yang bersatu dan gerakan pembunuh jalur manusia lainnya semuanya telah digunakan, cendekiawan tak terkekang dan Zheng Qing telah dikeluarkan. Tetapi Sensang masih berhasil menyamarkan dirinya dan memasuki arena kompetisi terakhir, dia sama sekali tidak dicurigai. Bagaimanapun, dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 8 dan juga seorang Grandmaster kuasa suprim jalur manusia. Sensang mengamati sekelilingnya, dia perlahan-lahan menjadi bersemangat. Perkiraanku sebelumnya tidak salah, kota Kaisar ini adalah salah satu urat nadi manusia utama di benua tengah. Gunung memiliki urat nadi gunung, bumi memiliki urat nadi bumi, dan manusia memiliki urat nadi manusia. Kota Kaisar diciptakan oleh Yang Mulia Abadi asal primordial, setelah bertahun-tahun relokasi dan perpindahan, kota itu tetap menjadi tempat berkumpulnya manusia terbesar. Kota itu tetap berada di jalur urat nadi manusia benua tengah selama ini. Petik 2. Tempat ini menghasilkan bakat manusia, itu karena urat nadi manusia utama benua tengah. Generasi-generasi Yang Mulia Abadi Pengadilan Surgawi telah meninggalkan metode jalur manusia mereka di sini. Aku samar-samar dapat merasakan keberadaan mereka. Fang Yuan menggunakan kelahirannya kembali sebagai alasan untuk mendesak Sensang mengambil tindakan dan mencoba mengungkap berbagai metode jalur manusia yang terhormat.
Ini adalah misi yang menantang, hal itu memacu moral dan ambisi Shen Sang. Fang Yuan dan yang lainnya tidak dapat merasakan jejak gerakan pembunuh jalur manusia ini. Tetapi bagi Shen Sang, dia dapat melacak dan menemukannya. Jadi, dia menyamar dan memasuki kota Kaisar, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menghancurkan gerakan pembunuh yang terhormat. Pengadilan surgawi mengumpulkan kemauan manusia dan menyimpannya di dalam pengadilan surgawi untuk digunakan. Tempat itu dijaga terlalu ketat, jika kita tidak bisa memasuki pengadilan surgawi, kita tidak akan bisa menghancurkan keinginan manusia. Jika kita tidak bisa menghancurkan keinginan manusia, kita tidak bisa menguras sumber daya ini dari mereka. Namun, mengambil tindakan di sini juga akan memberikan efek yang luar biasa. Pengadilan surgawi mengumpulkan keinginan manusia, kota Kaisar memainkan peran penting dalam proses ini. Itu adalah area pengiriman terbesar yang mereka miliki untuk mengangkut keinginan manusia. Jika aku menghancurkan tempat ini, efisiensi pengadilan surgawi dalam mengumpulkan keinginan manusia akan sangat menurun. Namun Shen Sang tidak berencana untuk menyebabkan kehancuran. Dia memiliki tujuan yang lebih besar. Dia ingin menelusuri jejak dengan kota Kaisar sebagai jangkar untuk menemukan jurus pembunuh jalur manusia yang terhormat dan menyimpulkan kembali kedalaman metode jalur manusia mereka, untuk mencoba mencuri pengetahuan mereka. Shen Sang percaya diri dan berani. Dia tidak puas hanya dengan reputasi mengungkap jurus pembunuh yang terhormat, dia ingin menguasai metode jalur manusia yang terhormat dan mendapatkan lebih banyak kekuatan dalam prosesnya. Jika metode jalur manusiaku meningkat, mungkin saja untuk menyingkirkan masalah api hitam, aku tidak akan mengamuk lagi. Medan perang gunung kaki berbulu. Asap 5 warna bergemuruh, Gu Immortal Perbatasan Selatan dan pasukan utama pengadilan surgawi telah bertarung untuk waktu yang lama. Paviliun Teluk, paviliun pasir terbang, dan manor yang tidak diperbaiki rusak parah, mereka pergi ke garis pertahanan kedua untuk diperbaiki. Di garis depan, ada 4 peringkat 8 dari perbatasan selatan, serta 2 rumah Gu Immortal peringkat 8, bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening, dan kuil luar angkasa besar. Pasukan utama pengadilan surgawi tidak ada yang tewas, moral mereka tinggi. Zhao Sanhe menyiapkan jurus pamungkasnya lagi, auranya melonjak. Zhan Budu cepat-cepat berteriak, hentikan dia. Dia akan menggunakan jurus itu lagi. Wu Yong dan Yi Hao Fang menggertakkan gigi, mereka ingin menyerbu tetapi Ye Qiao Zi dan Vortex Space Boy menghentikan mereka. Zhou Xiongxin dan Flash Whip Immortal bergandengan tangan untuk menghalangi Clear Jade Dripping Wind ini Bambo Building. Sementara itu, Zhu Ke dan Wan Si Hong bergerak dari kanan dan kiri, melewati medan perang untuk menyerang formasi batas 5 wilayah secara langsung. Wu Yong dan yang lainnya tidak punya pilihan, mereka harus kembali bertahan. Jumlah orang mereka terlalu sedikit, cukup sulit untuk bertahan. Mereka tidak lincah dan fleksibel seperti kelompok pengadilan surgawi. Zhao Sanhe berhasil menggunakan jurus pamungkasnya, dia membuka mulutnya, dia menghisap semua asap 5 warna di sekitarnya. Sejumlah besar asap tersedot ke dalam perutnya, yang mengembang dengan kecepatan yang dapat diamati. Pada saat yang sama, wajah dan ototnya berubah warna-warni. Zhao Sanhe benar-benar menelan asap 5 warna, menciptakan area yang bersih sementara. Tanpa hambatan asap 5 warna, para dewagu pengadilan surgawi mampu menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka melepaskan segala macam gerakan mematikan dengan kekuatan yang mengerikan. Wu Yong dan yang lainnya melawan, tetapi garis pertahanan mereka tidak ketat. Gerakan mematikan diarahkan untuk menembus celah-celah. Setelah penyaringan kasar oleh pertahanan mereka, sisanya mendarat di formasi batas 5 wilayah. Formasi batas 5 wilayah berguncang hebat, sejumlah besar cacing gu mati. Roh formasi yang melemah dengan cepat mencoba memperbaikinya. Ekspresi Zhan Budu jelek. Mengandalkan metode jalur makanan Zhao Sanhe, pengadilan surgawi berhasil membuat terobosan. Setiap kali mereka menggunakan metode ini, formasi batas 5 wilayah mengalami kerusakan besar. Meskipun mereka memperbaikinya dengan kecepatan penuh, formasi itu tidak dapat mengimbangi gelombang serangan yang terus datang. Saat kerusakan menumpuk, formasi batas 5 wilayah mulai memasuki titik berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Kota Kaisar. Babak terakhir kompetisi berpacu dengan waktu untuk dimulai. Shen Sang diam-diam senang. Dia mulai menyempurnakan Gu, menggunakan ini sebagai kedok. Dia diam-diam menyiapkan jurus pamungkasnya. Akhirnya kita sampai. Fang Dichang mengendarai istana kacang ilahi saat dia menyerang di depan.
Di belakangnya adalah pasukan utama Gurun Barat. Bertempur, paksa mereka mundur, pertahankan kota Kaisar sampai mati. Pasukan benua tengah bersorak dan berteriak, mereka berhadapan dengan rumah Gu abadi Gurun Barat saat pertempuran meletus. Hebat, Sen Sang, yang sedang memperhatikan dunia luar, bersorak, dengan pasukan benua tengah yang terkendali, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Tepat pada saat ini, bam, dia meletus dengan aura Gu Immortal yang kuat, dia berteriak saat cahaya putih yang dalam menembus aula, memancar di seluruh kota Kaisar. Yang terhormat telah meninggal, semua metode jalan manusia Anda harus pergi juga. Mata Sen Sang bersinar dengan cahaya yang menusuk dan menyilaukan. Puff, pada saat berikutnya, dia meludahkan seteguk darah, tubuhnya retak saat paru-parunya pecah, ususnya meledak menjadi potongan-potongan kecil yang keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Gagal, bagaimana ini bisa terjadi? Sen Sang tidak dapat mempercayai ini, dia menatap dengan mata terbelalak, aku sudah. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan metode yang terhormat, dia bahkan memicunya terlebih dahulu. Ini adalah gerakan pembunuh jalan manusia, harapan rakyat. Cahaya putih terbang di langit seperti badai salju, berkumpul di tubuh para Gu Immortal benua tengah, menciptakan lingkaran cahaya putih bersih. Jurus pamungkas jalur manusia, pahlawan di antara manusia. Cahaya putih yang mengelilingi para dewa abadi benua tengah mulai menyusut, sementara aura para dewa abadi mulai membesar. Melolong, pasukan benua tengah meraung, moral mereka melonjak saat mereka menyerang pasukan Gurun Barat. Oh tidak, ekspresi Fang Dicang berubah, cahaya putih yang menyebar di langit bagaikan salju yang berterbangan, memenuhi langit. Dan bumi benua tengah, yang pertama diuntungkan adalah medan perang kota Kaisar. Sangat kuat, kekuatan yang sangat kuat. Para dewa Gu benua tengah merasakan sesuatu yang luar biasa, tubuh mereka melonjak dengan kekuatan baru. Kekuatan ini begitu agung dan luas, terasa seperti gelombang pasang yang tak berujung, menyapu tubuh dan pikiran mereka terus-menerus. Semua kelelahan mereka hilang, pikiran mereka jernih, semangat juang mereka juga meningkat tajam. Baik itu peringkat 6, 7, atau bahkan peringkat 8, mereka merasakan hal yang sama. Ini adalah fondasi pengadilan surgawi benua tengahku. Kekuatanku setidaknya berlipat ganda, dan dengan peningkatan seperti itu, musuh apa yang akan kutakuti? Serang, bunuh mereka, kita akan kalahkan semua penjajah. Beritahu mereka kekuatan pengadilan surgawi, kekuatan benua tengah. Moral di sisi benua tengah melonjak seperti pelangi, memicu serangan yang ganas. Sisi Gurun Barat mundur dengan mantap. Mundur, cepat mundur. Penguatan seperti itu sungguh mengerikan, jurus pamungkas macam apa ini? Mari kita hindari pertempuran untuk saat ini, jurus pamungkas sekuat itu tidak akan bertahan lama. Para dewa Gu di pihak Gurun Barat berkomunikasi dengan panik. Tidak ada gunanya, ini adalah metode dari Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang, dua jurus pamungkas jalur manusia adalah pahlawan di antara orang-orang dan harapan orang-orang, mereka tidak memiliki masalah mempertahankannya sepanjang pertempuran. Kata Fang Dicang, pihak Gurun Barat terus mundur, tetapi istana kacang ilahi di bawah kendali Fang Dicang selalu tetap di tempatnya, seolah-olah itu adalah pilar pendukung mereka, tanpa niat untuk mundur. Fang Dicang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kehancuran Sen Sang sebenarnya akan menyebabkan jurus pamungkas aktif terlebih dahulu. Dalam kehidupan sebelumnya, dua metode jalur manusia ini adalah kartu truf yang cukup penting yang mengubah situasi pertempuran. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan dengan susah payah merencanakan untuk bersekutu dengan Sen Sang untuk menyelesaikan kedua metode ini. Tetapi terlepas dari semua upayanya, hasilnya masih belum memuaskan. Sejauh menyangkut hasil saat ini, Sen Sang tidak hanya gagal menahan dan menyingkirkan dua gerakan mematikan, ia bahkan membuat situasi semakin sulit. Para pahlawan di antara orang-orang menargetkan para dewa Gu sendiri, menyebabkan kekuatan pertempuran menyeluruh mereka meningkat setidaknya 2 kali lipat dari yang asli. Jurus pamungkas itu memiliki kekuatan yang mengerikan, setelah mendapatkan amplifikasi, jurus pamungkas Gu Immortal, termasuk Gu Haus Immortal dan Formasi Abadi, juga akan diperkuat. Dalam aspek tertentu, jurus pamungkas itu bahkan lebih berguna daripada jurus pamungkas pasangan sempurna Tifing Heaven Demon Venerable. Divine Being Palace diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable, tetapi tidak dapat menahan dampak seperti itu. Permukaannya retak dan rusak, sejumlah besar cacing Gu mati dengan cepat dan menyedihkan, menghadapi kehancuran. Namun,
Kekuatan Divine Bean Palace sedang dalam pemulihan, mengikuti gaya kultivasi Genesis Lotus Immortal Venerable. Meskipun banyak cacing gu yang binasa, mereka akan segera pulih. Cacing gu yang terluka yang tidak mati bahkan akan pulih dengan cepat. Divine Bean Palace seperti terumbu karang emas, terus menopang dirinya sendiri di garis depan, diam-diam menahan pemboman pasukan benua tengah yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan dari Divine Bean Palace, Fang Dichang dari klan Fang benar-benar pemimpin yang layak. Ayo bertarung, karena kita sudah sejauh ini, apakah kita akan terus-menerus melarikan diri? Moral pasukan Western Desert akhirnya stabil, para dewa abadi mereka tidak lagi mundur dan menghadapi keluarga Gu abadi dari benua tengah. Seketika, pertempuran dimulai antara keluarga Gu abadi. Paviliun Canari membuka beberapa sangkar burung, sekelompok burung terbang bebas. Ketika mereka terbang keluar dari sangkar burung, mereka dengan cepat tumbuh dan membentuk kawanan burung, seperti sepetak awan gelap yang bergerak. Kandang ayam anjing Western Desert tidak tertinggal, melepaskan sekawanan ayam dan anjing buas untuk melawannya. Setelah beberapa saat kontak antara kedua belah pihak, menjadi jelas bahwa ayam dan anjing buas tidak dapat melawan, banyak yang terbunuh. Aku akan membantumu. Para dewa abadi klan Dong mengarahkan roda sungai merah untuk pergi dan mendukung mereka. Roda sungai merah seperti kincir air, ia berguling ke depan saat cahaya merah besar melesat keluar dari roda, tampaknya menyerupai pita yang menjerat kelompok burung. Burung api cair segera ditekan, mereka ditangkap oleh cahaya merah dan semuanya ditundukkan dalam roda sungai merah. Terima kasih untuk burung api cair. Para dewa abadi klan Dong tertawa terbahak-bahak, kekuatan roda sungai merah meningkat 20% karena ini. Meskipun pihak gurun barat memperoleh sedikit keuntungan, kandang anjing ayam masih harus bekerja sama dengan roda sungai merah untuk melawan Paviliun Canari. Ini adalah akal sehat. Di medan perang, keluarga dewa abadi gurun barat seringkali harus bekerja sama melawan satu musuh. Semua Gu abadi di sisi benua tengah memiliki kekuatan yang besar. Istana Yue yang memancarkan cahaya agung yang dalam, menembus langit. Istana Naga Es memancarkan jiwa naga dan energi es. Bangunan penyapu angin mengamuk dengan tornado, menyapu medan perang. Sejak kontak pertama, kelompok gurun barat tertekan dan hampir tidak bisa melawan. Ini tidak bisa terus berlanjut. Fang Dichang mengamati medan perang, dia sedikit khawatir. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Fang Dichang tahu tentang kekuatan benua tengah tetapi dia bahkan lebih jelas tentang kekuatan pasukannya. Para dewa gurun barat tidak akan bertarung sampai mati, kelompok yang dia bawa ini sudah merupakan hasil dari upaya maksimal Fang Dichang. Dengan pertempuran yang begitu intens, begitu ada kematian terjadi di sisi gurun barat, mereka ingin mundur. Begitu seseorang mundur, yang lain akan mengikuti. Dengan kata lain, ini bukan pasukan sungguhan, ini adalah kumpulan pasukan yang tersebar, moral mereka tidak dapat dipertahankan. Fang Dichang memimpin orang-orang ini di saat yang genting, ia harus berada di garis depan, untuk memastikan bahwa mereka akan tetap dalam formasi. Aku ingin menyimpan ini untuk saat terakhir, tidak ada pilihan lain. Fang Dichang menghela napas, ia mengirimkan prajurit kacang dewa yang telah ia selamatkan di dalam istana kacang dewa. Jumlah prajurit kacang kuning adalah yang tertinggi, mereka adalah pasukan dasar yang diperlakukan sebagai umpan meriam. Berikutnya adalah prajurit kacang hijau yang dapat menembakkan anak panah terbang, prajurit kacang merah dapat meledakkan diri, sementara prajurit kacang hitam memiliki pertahanan terbesar. Sedangkan prajurit kacang biru dan putih, mereka memiliki jumlah terendah. Yang pertama dapat memantulkan gerakan pembunuh sampai batas tertentu sementara yang terakhir dapat menyembuhkan prajurit kacang. Begitu pasukan kacang dikirim, mereka menstabilkan situasi, menyebabkan kebuntuan terjadi. Namun harga yang harus dibayar adalah bahwa para prajurit ini dengan cepat dikerahkan. Begitu korban mencapai tingkat tertentu, pihak gurun barat akan ditekan sekali lagi. Saat itu, Fang Dichang akan kehabisan kartu truf, ia harus menunggu bala bantuan. Medan perang gunung kaki berbulu. Jurus pamungkas abadi, rumor menjadi harimau. Zhou Xiongxin menggunakan jurus pamungkas jalur informasinya saat harimau-harimau itu membentuk kelompok, mengaum dan menyerang Wuyong. Wuyong melambaikan tangannya berulang kali, dan menggunakan bila angin yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan harimau-harimau itu menerkamnya. Di samping, Zhu Ke'er dan Ye Qiaozi bergabung untuk menyerangnya. Wuyong menghela napas dan dengan bijak mundur.
Jika sekarang lebih awal, dia mungkin bisa melawan mereka secara langsung, tetapi sekarang setelah amplifikasi dari jurus pamungkas jalur manusia, Wu Yong hanya bisa mundur. Ngomong-ngomong, dia telah berulang kali mencoba menggunakan jurus pamungkas angin tak terbatas, tetapi dia selalu dihalangi oleh pengadilan surgawi, tidak dapat memperoleh waktu berharga yang dia butuhkan untuk melepaskan jurus pamungkas ini. Untungnya, pihak kita memiliki rumah Gu abadi yang dapat bertindak sebagai benteng bagi kita untuk beristirahat dan memulihkan diri. Oh tidak, Wu Yong baru saja kembali untuk beristirahat di bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kepergiannya telah membuat posisi Chikuyu sedikit lebih menarik perhatian. Para dewa Gu dari daerah lain mungkin tidak dapat memanfaatkan ini, tetapi para dewa Gu pengadilan surgawi semuanya adalah ahli yang berpengalaman. Chikuyu, cepat mundur. Wu Yong mengirimkan pesan. Bahkan tanpa peringatannya, Chikuyu sudah merasakan sesuatu yang salah, dia dengan cepat mundur. Kemana kamu pergi? Wan Zifeng menahan Chikuyu. Wu Yong harus berhenti beristirahat saat dia terbang keluar. Zhou Xiongxin tiba-tiba muncul di atas Chikuyu, kelima jarinya terbuka saat dia menggenggam. Jurus pamungkas medan perang abadi, Rumor Cage. Ini adalah jurus pamungkas medan perang tercepat di dunia. Kecepatan menyiapkan jurus ini adalah nomor 1 di 5 wilayah. Chikuyu tidak dapat menghindar tepat waktu, ia terjebak di medan perang. Zhou Xiongxin, Zhang Feixiong, dan Zhu Ke'er memasuki medan perang, para dewa Gu lainnya tetap berada di luar, menghalangi bala bantuan Wu Yong, Yi Hao Fang, dan Bade. Chikuyu dalam bahaya. Cepat, kita harus menghancurkan medan perang ini. Wu Yong dan yang lainnya merasa cemas. Namun, medan perang sangkar rumor telah menyusut menjadi titik, menghilang. Untuk menemukannya, diperlukan banyak upaya, dan ada dewa Gu pengadilan surgawi di sekitar yang menghalangi mereka. Jurus pamungkas, duduk dan memakan gunung kosong. Sementara para dewa perbatasan selatan berusaha menyelamatkannya, Zhao Sanhe dan Yu Zuzi bekerja sama lagi, menggunakan jurus pamungkas mereka untuk merusak rumah-rumah dewa perbatasan selatan. Para dewa perbatasan selatan menderita kerugian besar sementara perhatian mereka teralihkan. Dan di dalam sangkar rumor, Chikuyu dalam bahaya, diambang hidup dan mati. Ini adalah medan pertempuran jalur informasi, Zhou Xiongxin adalah penyerang utama, sementara Zhang Feixiong dan Zhu Ke'er memiliki pencapaian jalur transformasi, mereka berubah menjadi binatang buas jalur informasi yang tak terlupakan untuk membantu pertempuran. Tiba-tiba, Wu Suang juga memasuki medan perang. Jurus pembunuh jalur manusia, tak tertandingi. Jurus pembunuh ini pernah digunakan pada Duke Long, itu sangat membantu. Kali ini, digunakan pada Zhou Xiongxin yang sudah diperkuat oleh jurus pembunuh jalur manusia. Dengan dorongan tambahan ini, jurus pembunuhnya menjadi semakin kuat. Chikuyu menatap dengan mata penuh amarah tetapi dia tidak dapat menahannya, dia dimangsa oleh harimau jalur informasi. Medan perang sangkar rumor menghilang, Zhou Xiongxin dan yang lainnya kembali ke medan perang luar. Wu Yong dan yang lainnya hanya dapat melihat sisa-sisa Chikuyu yang tercabik-cabik. Seorang Grandmaster Agung jalur formasi dan tetua tertinggi pertama klan Qi telah meninggal. Para dewa Gu perbatasan selatan terguncang, pengorbanan yang mengerikan seperti itu telah terjadi di depan mata mereka. Tetua tertinggi pertama Chikuyu. Dia meninggal dalam pertempuran. Para dewa Gu pengadilan surgawi membunuhnya. Moral perbatasan selatan menurun dengan cepat. Oh tidak, Wu Yong memiliki ekspresi buruk, reputasi Chikuyu sangat tinggi, kematiannya lebih buruk daripada jika mereka kehilangan Yi Hao Fang atau Bade, itu merupakan pukulan besar bagi moral para dewa Gu perbatasan selatan. Namun, Wu Yong tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun dia memiliki jurus pembunuh angin tak terbatas, pengadilan surgawi tidak membiarkannya menggunakannya. Jurus spesialnya, Sahabat Angin Perpisahan, juga tidak bisa digunakan. Semua dewa abadi pengadilan surgawi telah tertidur di kuburan abadi. Dia tidak punya kesempatan untuk menjadi teman dengan mereka. Situasi kita memang sulit sejak awal. Sekarang Chikuyu sudah mati, keadaannya lebih buruk sekarang. Apa yang harus kulakukan? Wu Yong sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi situasi masih lepas dari kendalinya secara bertahap. Bertahanlah, cahaya tekad melintas di matanya. Pengadilan surgawi tidak boleh dibiarkan memperbaiki takdir Gu. Ini adalah konsensus dari keempat wilayah. Gurun Barat telah menyerang kota Kaisar sekarang.
Dewa Abadi Laut Timur dan Dataran Utara juga pasti akan mengambil tindakan. Dan Fang Yuan, aku akan menunggu bala bantuan. Itulah satu-satunya cara sekarang. Medan perang kota Kaisar dan medan perang Gunung Kaki Berbulu benar-benar tertekan dan dalam posisi berbahaya. Begitu pula medan perang di Pengadilan Surgawi. Meskipun Duke Long tidak terpengaruh oleh gerakan pembunuh jalur manusia yang semakin kuat, dia masih sangat kuat. Kekuatannya sendiri menekan semua anggota surga panjang umur. Dan yang lebih buruk lagi adalah dia memiliki bala bantuan. Qin Dingling. Di dalam altar keberuntungan bencana, Qi Chilang menatap Qin Dingling sambil menggertakkan giginya. Qin Dingling telah pulih dengan bantuan gerakan pembunuh jalur manusia, dia bergabung ke medan perang untuk membantu Duke Long. Dia memiliki pencapaian jalur keberuntungan yang sangat kuat, dia dapat menargetkan altar keberuntungan bencana dengan baik. Qi Chilang dan yang lainnya masuk ke tempat yang sempit. Dengan suara keras, tinju Duke Long mengalahkan ahli Northern Plains lainnya. Dia menatap sungai waktu yang seperti hantu sambil tertawa keras, jadi bagaimana jika kamu memanggil lebih banyak orang? Surga panjang umur, kali ini, tidak seorang pun dari kalian akan lolos, kalian semua akan mati. Tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang kalian miliki, itu tidak akan mengubah situasi. Qin Dingling mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil mencibir, tepat sekali, bagaimana mungkin pengadilan surgawi yang agung dinodai oleh orang-orang seperti kalian. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos. Sudah terjadi kekacauan di tempat kompetisi terakhir konvensi jalur pemurnian benua tengah. Beberapa dewagu peringkat 8 menyerbu ke bawah. Wajah Sen Sang pucat, dia menderita cedera serius alih-alih mengungkap metode yang terhormat. Namun, melihat ke arah dewagu peringkat 8 benua tengah yang menerkam, dia masih mencibir, hanya sedikit dari kalian yang ingin menangkapku. Selanjutnya, tubuhnya berkedip saat dia menghilang. Dewagu peringkat 8 benua tengah kehilangan jejak target mereka. Mereka menggunakan segala macam gerakan pembunuh investigasi tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun. Kemana dia pergi? Siapa dia? Dia sebenarnya bisa bergerak bebas di kota Kaisar. Tempat ini berada di bawah pengaruh hati orang-orang yang bersatu, dia benar-benar bisa menyelinap masuk. 5 wilayah itu sangat besar, ahli tersembunyi ada di mana-mana. Dewagu peringkat 8 bertukar kata dan setelah berdiskusi, mereka masing-masing bubar untuk melanjutkan pencarian mereka. Bahkan jika mereka mencari kota Kaisar sepenuhnya, bahkan jika mereka menghancurkannya, mereka masih ingin menemukan Sen Sang. Sen Sang saat ini bersembunyi di sudut kota Kaisar, jauh dari tempat pertandingan final. Dia terengah-engah, tetapi semangat juang di matanya tidak padam, sebaliknya, seperti menambahkan bahan bakar ke api, semangat juang itu semakin kuat dan kuat. Layak bagi para bangsawan, metode mereka melampaui harapanku. Dia berseru dalam benaknya dan segera mengirim pesan lain ke Fang Yuan. Fang Yuan, tunggu, beri aku waktu lagi dan aku pasti bisa mengungkap jurus ini. Sen Sang berbicara dengan yakin. Fang Yuan mencibir, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sen Sang kemudian menjelaskan, aku sudah mengetahui bahwa berbagai jurus pembunuh jalur manusia dari para bangsawan pengadilan surgawi didasarkan pada sejumlah besar kemauan manusia. Tanpa fondasi ini, tidak peduli seberapa kuat jurus pembunuh jalur manusia itu, mereka tidak berguna tanpa bahan bakar yang cukup. Fang Yuan membalas, tetapi kemauan manusia disimpan di pengadilan surgawi, itu terlalu jauh dari jangkauan kita. Sen Sang tersenyum tipis, tepat sekali, aku menyimpulkan metode lain, daripada menghilangkan keinginan manusia, kita harus membantu mengembangkannya. Fang Yuan menjadi sedikit tertarik, katakan padaku. Sen Sang kemudian berkata, pengadilan surgawi mengumpulkan keinginan manusia dari benua tengah, sehingga jurus pembunuh hati bersatu rakyat mereka dapat membedakan antara kawan dan lawan. Namun, jika aku menambahkan keinginan manusia dari 4 wilayah lainnya, bagaimana mungkin mereka masih memiliki hati bersatu? Pengadilan surgawi dan dewagu benua tengah juga diperkuat oleh jurus pembunuh para pahlawan di antara manusia karena keinginan manusia benua tengah. Jika jurus itu berisi keinginan manusia dari 5 wilayah, maka efek para pahlawan di antara manusia juga akan bekerja pada kita semua. Sen Sang menjawab dengan tenang, di satu sisi, aku telah membuat pengaturan di kota Kaisar. Di sisi lain, 5 dinding wilayah hampir menghilang, tidak hanya kelima wilayah akan disatukan oleh urat bumi, tetapi urat manusia juga akan dihubungkan. Dengan kata lain,
Kita harus berterima kasih kepada pengadilan surgawi atas propaganda mereka. Sekarang kelima wilayah mengetahui bahwa konvensi jalur pemurnian benua tengah sedang diadakan, keinginan dari kelima wilayah terkonsentrasi di sini, kecuali bahwa pengadilan surgawi hanya mengumpulkan bagian tengahnya. Fang Yuan terdiam sejenak dan tiba-tiba berkata, kalau begitu lakukan saja, aku tidak bisa mempertahankan seluruh medan perang, aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu untukmu. Kau harus berjuang setiap detik. Tentu saja, kata Shen Sang tanpa ragu-ragu. Medan perang kota Kaisar, bunuh. Para dewa abadi dari Sekte Abadi Tempur berteriak serempak. Di bawah manuver mereka, perkemahan Echling Rumah Gu Abadi tiba-tiba melonjak dalam kecepatan dan bergegas menuju dermaga penyelidikan milik klan Fang Gurun Barat. Dermaga penyelidikan mundur dengan tajam. Perkemahan Echling tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu mengembun menjadi tanduk raksasa yang melesat ke langit. Itu adalah jurus pamungkas perkemahan Echling, serangan tanduk raksasa. Biasanya, dermaga penyelidikan tidak akan takut dengan metode ini, tetapi setelah amplifikasi pahlawan jurus pamungkas jalur manusia di antara orang-orang, kekuatan serangan tanduk raksasa berlipat ganda. Dermaga penyelidikan hanyalah rumah Gu Abadi jalur informasi. Ia tidak dapat menahan serangan ganas ini sendirian. Aula bunga jatuh dengan cepat mencoba membantunya dan bergerak mendekati dermaga penyelidikan, tetapi bangunan penyapu angin menahannya. Kita tidak boleh kehilangan dermaga penyelidikan, 3 rumah Gu Abadi milik klan Fang kita dapat menggunakan jurus pembunuh medan perang labirin bunga persik. Fang Dichang dengan cepat memberi perintah untuk menyelamatkannya. Labirin bunga persik mampu menjebak dewa abadi peringkat 8, dan saat itu bahkan mampu menjebak istana kacang ilahi. Jurus pembunuh ini terkenal dan semua dewa abadi Gurun Barat mengetahuinya. Hanya saja sejak pertempuran dimulai, pihak benua tengah telah mengambil inisiatif dan tidak mengizinkan Gurun Barat untuk mengaturnya, jadi tidak ada waktu untuk mengaktifkan labirin bunga persik. Beberapa Gu Abadi Western Desert mendukung dermaga penyelidikan pada saat yang sama, tetapi pada saat berikutnya, barisan benua tengah berubah dan membentuk pengepungan besar, memisahkan dermaga penyelidikan dari bala bantuan. Sialan! Ekspresi Fang Dichang merosot, dia harus memindahkan istana kacang ilahi untuk membantunya. Istana kacang ilahi adalah pilar pendukung pasukan Western Desert, istana itu tidak boleh dipindahkan dengan mudah. Begitu dipindahkan, seluruh susunan Western Desert akan berubah, yang akan mengakibatkan terbentuknya celah dan memungkinkan pihak benua tengah untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan Fang Dichang. Saat melihat istana kacang ilahi bergerak, para dewa abadi sentral kontinen menjadi bersemangat. Fang Dichang tertipu. Dia adalah dewa abadi jalur kebijaksanaan tetapi bagaimanapun juga situasinya memaksanya. Serang, susunan pertempuran Western Desert menjadi kacau. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan mengklaim kemenangan. Gemuruh, rumah Gu Abadi benua tengah meletus dengan serangan yang menggila, bagaikan tsunami yang menghantam pasukan Gurun Barat. Oh tidak, adegan ini begitu menghancurkan sehingga bahkan ekspresi Fang Dichang berubah. Kekalahan Gurun Barat ada di depan matanya. Ledakan. Dengan ledakan keras, rumah Gu Abadi yang megah memasuki medan perang. Itu lebih besar dari istana kacang ilahi, dengan batu bata merah emas raksasa dan ubin hitam emas di sekeliling dindingnya. Patung-patung yang tak terhitung jumlahnya tertanam di permukaan istana, masing-masing dari mereka tampak seperti hidup dan penuh dengan kecemerlangan. Ini, rumah Gu Abadi peringkat 8, Istana Patung Segudang. Serangan benua tengah membeku sejenak. Pada saat berikutnya, dari dalam Istana Patung Segudang terdengar suara leluhur transformasi 1000, pengadilan surgawi benua tengah benar-benar bertindak berlebihan. Kali ini, aku, leluhur transformasi 1000, akan membuatmu membayar dengan darahmu. Pada saat yang genting, transformasi 1000 datang untuk menyelamatkan dan akhirnya menyelamatkan pertempuran di kota Kaisar. Fang Dichang menghela napas panjang dan bergumam pelan, masih ada harapan dalam pertarungan ini. Medan perang gunung kaki berbulu. Gemuruh. Dengan suara keras, sudut dari 5 formasi batas wilayah pecah lagi, seperti paviliun yang tembus pandang di semua sisi, bagian dalamnya terlihat oleh semua orang. Roh formasi sangat lemah sehingga hampir transparan, Zan Budu terluka parah, dia hanya memanipulasi formasi sambil berlutut. 7 lubangnya berdarah, darah telah terkumpul menjadi genangan di bawahnya. Begitu kita menghancurkan formasi ini, tidak akan ada lagi rintangan yang tersisa. Kalau kalian mau cari masalah dengan pengadilan surgawi,
kalian semua tidak cukup memenuhi syarat. Dasar tikus, kalian semua akan menjadi tawanan pengadilan surgawi kita. Seperti biasa, pasukan utama pengadilan surgawi bertarung dengan sengit dan marah, serangan mereka tak henti-hentinya dan semakin terkoordinasi. Sementara perbatasan selatan kehilangan pilar peringkat 8 Cikuyu, mereka nyaris tidak bisa mempertahankan pertarungan, mereka tidak bisa melindungi formasi batas 5 wilayah. Sepertinya hidupku berakhir di sini. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian hidup mudah. Zanbudu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menggunakan satu gerakan terakhir untuk meledakkan seluruh formasi. Raungan. Tepat sebelum Zanbudu hendak meledakkan dirinya sendiri, raungan keras seekor naga tiba-tiba terdengar. Suara naga bergema di seluruh langit dan bumi, mengguncang seluruh medan perang. Selanjutnya, asap 5 warna berputar dengan keras dan secara brutal didorong terpisah oleh sebuah benda besar. Pada saat ini, pengadilan surgawi dan para abadi perbatasan selatan menatap pendatang baru itu dengan kaget. Itu adalah seekor naga raksasa, sangat besar, kepala naga itu sendiri seperti rantai bukit, dan tubuh naga itu membentang tanpa henti. Tubuh seorang dewa gu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepotong sisik naga itu. Naga jahat, itu adalah Di Zhang Seng. Mengapa dia ada di sini? Mata naga Di Zhang Seng menyapu 5 formasi batas regional dan para dewa perbatasan selatan, dengan cepat menatap pasukan utama pengadilan surgawi. Para dewa pengadilan surgawi tiba-tiba merasakan rasa bahaya yang sangat kuat yang mengancam hidup mereka. Raungan, Di Zhang Seng meraung lagi dan bergegas menuju para dewa pengadilan surgawi. Itu bala bantuan kita. Moral para dewa perbatasan selatan meningkat. Mata Wuyong menyipit. Bukankah Di Zhang Seng membenci semua manusia? Bagaimana dia bisa dimanipulasi dan menjadi musuh pengadilan surgawi? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang bisa memanipulasinya? Entah mengapa, gambaran Fang Yuan muncul di hati Wuyong. Kita akhirnya diselamatkan. Zanbudu tergeletak di tanah karena kelelahan. Dengan bantuan Di Zhang Seng, dia diselamatkan dari ambang kehancuran. Medan perang pengadilan surgawi. Altar keberuntungan bencana sudah kehabisan akal. Pengeboman terus-menerus dari Duke Long menyebabkan akumulasi kerusakan yang sangat besar. Altar keberuntungan bencana hancur berkeping-keping. Bing Sai Chuan yang mengendalikannya menderita luka berat. Qi Chi Lang sudah pingsan sejak lama. Yang menyebabkan ini bukan hanya kekuatan ilahi Duke Long, tetapi juga bantuan Qin Dingling dan Peri Ziwei. Qin Dingling berhasil menggunakan jalur keberuntungan untuk menghancurkan pertahanan altar keberuntungan bencana secara efektif. Peri Ziwei mengumpulkan informasi dari pertempuran dan membuat kesimpulan di tempat, memberitahu Duke Long tempat terbaik untuk menyerang. Dengan ketiga dewa abadi Gu ini bekerja sama, Longevity Heaven berada dalam posisi yang genting. Kehancuran altar keberuntungan bencana sudah dekat. Begitu hancur total, Longevity Heaven akan menderita pukulan yang menghancurkan, dan hasil pertempuran di pengadilan surgawi akan diputuskan. Jauh dari aula besar pusat, di puncak gunung Star Zone, kedua sosok pemain catur yang bermain melawan satu sama lain muncul di suatu titik di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan. Dari sudut manapun, orang hanya dapat melihat sisi wajah kedua sosok ini paling banyak. Wanita itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi, sementara pria itu tampak sedingin es. Itu adalah kontes antara dua orang yang terhormat. Sepertinya pihak kita telah memenangkan permainan ini sedikit lagi. Dewa abadi konstelasi bintang tersenyum sedikit. Limitless Demon Venerable mengangguk, kali ini pengadilan surgawi telah membangkitkan begitu banyak dewa abadi, apakah kalian tidak takut akan berasimilasi sepenuhnya oleh kehendak surga? Star Constellation Immortal Venerable menggenggam sebuah bidak catur, aku masih punya waktu. Sepertinya orang yang kalian tunggu tidak akan muncul. Bahkan jika dia datang, sudah terlambat. Limitless Demon Venerable terdiam tetapi tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya misterius. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia berdiri dan berbalik untuk melihat medan perang pengadilan surgawi yang jauh. Star Constellation Immortal Venerable tercengang, dia mengikuti arahan Limitless Demon Venerable dan melihat bahwa cahaya putih yang dalam mulai muncul di medan perang. Dengan suara melengking, sebuah terowongan terbuka. Kapal perang terbang Myriad Year terbang masuk melalui terowongan, seorang dewa abadi berdiri di atasnya. Star Constellation Immortal Venerable memiliki tatapan yang dalam saat dia menganalisis. Dewa abadi ini mengenakan jubah putih, lengan bajunya berkibar dan rambut hitamnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun. Wajahnya sangat tampan,
nyaris lembut seperti kecantikan, dan yang paling menarik perhatian orang adalah matanya, yang hitam pekat seolah-olah terhubung ke lapisan ke-9 jurang terdalam, melahap semua cahaya yang mendekatinya. Tubuh peri Ziwei bergetar saat dia berkata tak terkendali, Fang Yuan. Jadi ini Fang Yuan. Qin Dingling tersenyum dingin. Terlepas dari siapa yang datang ke sini, kamu tidak bisa melakukan apapun. Duke Long tidak mengangkat kepalanya, dia masih menatap altar keberuntungan bencana saat dia mencoba memberikan pukulan fatal. Begitukah? Di kapal perang terbang Myriad Year, Fang Yuan tersenyum ringan saat mengamati medan perang. Dia mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya terentang saat dia membidik medan perang. Pada saat berikutnya, jurus pamungkas yang telah dia persiapkan sejak lama meledak, Ki Agung melonjak saat langit dan bumi berguncang hebat. Gemuruh. Dinding Ki kolosal yang menyelimuti pengadilan surgawi bertahan selama beberapa tarikan napas waktu sebelum hancur menjadi arus Ki yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ditarik oleh kekuatan tak berbentuk ke dalam lubang abadi Fang Yuan. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Peri Ziwei dan Qin Dingling menatap dengan linglung saat mereka berteriak tak percaya. Peringkat 8. Dinding Ki Primordial Origin Immortal Venerable sebenarnya. Duke Long perlahan mengangkat kepalanya. Dia mengabaikan Calamity Look altar saat tatapannya tertuju pada Fang Yuan, ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, mereka mendengar suara polos Fang Yuan bergema di telinga mereka, jurus pamungkas lautan kita terbatas ini dimodifikasi olehku, bagaimana kekuatannya? Tolong berikan pendapatmu yang jujur. Hahaha, tawa keras terdengar dari dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan. Limitless Demon Venerable mengangkat kepalanya sambil tertawa gembira dan puas. Lihat, dia menunjuk Fang Yuan, lalu berbalik menghadap Star Constellation Immortal Venerable, orang yang aku tunggu sudah datang. Star Constellation Immortal Venerable menghela napas dalam-dalam, dia memasang ekspresi rumit, memang, dia telah tiba. Di saat yang genting, Fang Yuan muncul di medan perang secara langsung, menyerbu ke pengadilan surgawi. Medan perang pengadilan surgawi, ini orang yang paling penting, Fang Yuan. Bingsai Chuan bergumam, menatap Fang Yuan yang berada tinggi di langit. Setan banteng dan wanita bunga menatap dengan mulut terbuka lebar, bukankah mereka mengatakan Fang Yuan berada di peringkat 7? Kapan dia mencapai peringkat 8? Anak ini, Mao Liqiu menggertakkan giginya, merasakan emosi yang dalam di dalam. Terakhir kali bertemu Fang Yuan adalah di sungai arus balik, Fang Yuan telah menggunakan sungai untuk melarikan diri. Selain itu, dia lebih lemah dari Mao Liqiu. Namun dalam pertemuan mereka berikutnya, dia mampu menghancurkan dinding Ki Primordial. Tanpa dinding Ki Primordial, altar keberuntungan bencana seperti ikan di air, ia mendapatkan kembali kebebasannya. Pengekangan yang menahan mereka telah hilang, mereka dapat melihat cara untuk menyerang dan maju sekarang. Oh tidak, wajah Peri Ziwei menjadi pucat, dia tidak dapat segera memikirkan tindakan balasan. Serang, pada saat berikutnya, suara Bingsai Chuan bergema dari altar keberuntungan bencana. Para makhluk abadi dataran utara yang dipanggil menggunakan panggilan kuno semuanya menjadi bersemangat, mata mereka bersinar terang saat mereka berpencar dan menyerang sekeliling. Makhluk-makhluk biadab dataran utara ini telah ditekan terlalu lama. Hanya Duke Long, Peri Ziwei, dan Qin Dingling yang ada di sini, mereka bertiga tidak dapat menghadapi begitu banyak dewa abadi Gu sekaligus. Pada saat yang genting, terdengar auman harimau saat seekor sabi muncul. Terdengar teriakan burung bangau saat seekor burung bangau giok hijau terbang keluar. Mereka adalah dua binatang purba legendaris dari pengadilan surgawi, yang satu adalah sabi 95, yang lainnya adalah Ruandan. Kedua binatang purba legendaris itu bergabung dalam pertempuran, dengan putus asa menghalangi para makhluk abadi dataran utara. Peri Ziwei dengan cepat kembali ke aula besar pusat, dia perlu melindungi Pak Tua Zheng Yuan yang ada di sana. Sementara itu, Qin Dingling menyerang Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di kapal perang terbang Myriad Year saat dia mengamati medan perang, melihat para makhluk abadi dataran utara yang tersebar, dia mengangguk puas. Untuk menghancurkan dinding Qi, dia telah mempersiapkan gerakan ini sejak lama. Lautan kita terbatas adalah jurus yang membuat Qi Xiang terkenal di seluruh dunia saat itu. Jurus itu agung dan luas, rumit dan selalu berubah, bisa menyerang dan bertahan, itu adalah metode yang komprehensif. Jurus itu memiliki potensi untuk tumbuh dengan sendirinya, mampu tumbuh lebih kuat dengan mengumpulkan semua Qi yang berbeda di dunia.
Setelah Qi Xiang menciptakan jurus ini, ia mengumpulkan semua jenis Qi dan menyimpannya di dalam lubang abadi, termasuk Qi kehidupan, Qi kematian, Qi pedang, Qi bilah, Qi senja, Qi fajar. Semakin banyak jenis Qi yang terkumpul dalam skala besar, semakin kuat lautan Qi tak terbatas itu. Jurus ini tidak hanya akan menghabiskan esensi abadi, tetapi juga menghabiskan Qi yang tersimpan. Bahkan jika tidak digunakan, seiring berjalannya waktu, Qi ini secara alami akan menghilang perlahan. Dengan demikian, kekuatan sebenarnya dari lautan Qi yang tak terbatas tidak benar-benar berada pada level saat Fang Yuan melihatnya. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah memikirkan metode untuk menghancurkan dinding Qi primordial. Setelah mendapatkan lautan Qi yang tak terbatas, dia sangat merasakan bahwa jurus ini merupakan penangkal dinding Qi. Namun, dinding Qi primordial adalah metode yang terhormat, bahkan jika Fang Yuan memiliki lautan Qi yang tak terbatas dan tingkat pencapaian jalur Qi Grandmaster Agung, dia akan membutuhkan lebih dari 1 dekade untuk mengungkap metode dinding Qi sambil sepenuhnya berfokus pada pembuatan deduksi. Solusi untuk masalah ini adalah Duke Long. Untuk merekrut leluhur Laut Qi, Duke Long menggunakan jurus pembunuh jalur Qi primordial Origin Immortal Venerable sebagai umpan. Meskipun Fang Yuan hanya memperoleh setengahnya, karena desakannya, isinya juga mencakup dinding Qi primordial. Dengan itu, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dari Gu kebijaksanaan untuk menyimpulkan dan memodifikasi lautan Qi yang tak terbatas sebelum pertempuran besar. Mengenai bagaimana Fang Yuan menyerang pengadilan surgawi, ia menggunakan bentuk surga. Ia menambahkan jurus pembunuh jalur waktu menyusutkan waktu ke dalam bentuk surga, yang memungkinkannya untuk menyerang area target dengan cepat. Bagaimanapun, ia memiliki pencapaian yang mendalam dalam jalur pencurian dan jalur waktu. Karena klon Fang Dichang juga memahami rumah Gu abadi jalur pencurian, ia memperoleh banyak inspirasi dan wawasan. Dinding Qi adalah elemen yang terlalu penting. Dengan dinding Qi ini, musuh pengadilan surgawi hanya memiliki 3 rute untuk dipilih. Itu adalah jalur yang diukir oleh Demon Venerable sebelumnya. Namun begitu dinding Qi menghilang, mereka dapat berkeliaran dengan bebas di pengadilan surgawi. Dengan pertahanan mereka saat ini, mereka tidak dapat melindungi diri dari semua orang. Situasi pertempuran di pengadilan surgawi segera terbalik. Begitu Fang Yuan mengambil tindakan, ia memberi Longevity Heaven dan dirinya sendiri inisiatif. Mereka sekarang memiliki kendali atas pertempuran. Fang Yuan, biarkan aku, Qin Dingling, melihat keterampilanmu. Qin Dingling berubah menjadi sinar cahaya keemasan saat dia terbang di langit, menuju Fang Yuan. Fang Yuan meliriknya, ini adalah pertemuan pertama mereka. Dia lebih tinggi dari orang normal, bahunya lebar, dia berdiri tegak dan memiliki aura heroik. Dia memiliki aura yang luar biasa, terutama kakinya yang jenjang, dia seperti bangsawan bawaan yang memerintah di atas orang biasa. Batang hidungnya tinggi dan sedikit mancung, bibirnya tipis dan matanya sipit dan panjang, tatapannya sekarang memancarkan cahaya dingin. Dia bukan kecantikan tradisional, dia memiliki aura berwibawa yang tumbuh secara alami dalam dirinya. Orang-orang akan menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya secara langsung, seolah-olah mereka hanya bisa melihat kakinya agar tidak menyinggung perasaannya. Tidak heran Giant Sun Immortal Venerable memilihmu sebagai selirnya saat itu. Fang Yuan menjawab dengan jelas, serangan Qin Dingling menjadi lebih ganas dalam sekejap. Fang Yuan tersenyum dingin, dia memanipulasi Myriad YR Flying Warship untuk bergerak cepat, menghindari Qin Dingling. Jantung Qin Dingling berdebar kencang, dia berteriak cemas dalam hati. Dia memiliki kekuatan yang hebat, setelah beralih dari jalur logam ke jalur keberuntungan, kekuatan pertempurannya berada di urutan kedua setelah Duke Long dan tidak ada orang lain di pengadilan surgawi, dia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Namun, kecepatannya lebih rendah daripada Myriad YR Flying Warship. Pada saat ini, jeram melonjak di bawah Myriad YR Flying Warship, mendorong rumah Gu abadi peringkat 8 ini untuk bergerak melalui medan perang, menuju langsung ke medan perang abadi. Fang Yuan sebelumnya pasif, tetapi begitu dia menyerang, dia mengincar kelemahan pengadilan surgawi. Kelemahan terbesar, pada saat ini, bahkan Duke Long tidak bisa membiarkannya lewat. Makam abadi adalah tempat terpenting di pengadilan surgawi. Bahkan Duke Long tidak tahu berapa banyak Dewa Gu yang tertidur di dalamnya. Ini adalah kekayaan terbesar pengadilan surgawi, itu adalah akumulasi besar mereka selama jutaan tahun sejak penciptaan. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun surga panjang umur mencapai menara pengawas surga,
mereka tidak dapat mengancam kuburan abadi. Tetapi sekarang setelah dinding Qi hancur, ada banyak jalan yang harus diambil, mereka dapat mendekati kuburan abadi. Duke Long menyerah pada Calamity Look Altar, ia terbang cepat dan menghalangi jalan Myriad Year Flying Warship. Di belakang Myriad Year Flying Warship, Qin Dingling mengejar tanpa henti. Seketika, Fang Yuan dikepung oleh Duke Long dan Qin Dingling. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lindungi orang ini, dia adalah orang penting yang disebutkan leluhur Giant Sun. Benar, bahkan jika kita mati, kita perlu melindunginya. Para dewa Northern Plains di sekitarnya berkumpul menuju Fang Yuan. Bing Sai Chuan tidak ragu-ragu, ia segera memobilisasi Calamity Look Altar untuk memperkuat Fang Yuan. Saat ini, mereka memiliki musuh bersama pengadilan surgawi, mereka perlu bekerja sama. Karena Fang Yuan datang untuk membantu mereka, Bing Sai Chuan harus membalas budi, mereka harus melawan dua ahli terkuat pengadilan surgawi. Bing Sai Chuan tidak punya pilihan yang lebih baik sekarang. Jika dia membiarkan Duke Long membunuh Fang Yuan sekarang, mereka tidak hanya akan kehilangan sumber kekuatan pertempuran ini, kapal perang terbang Myriad Year Rumah Gu Abadi peringkat 8 juga akan menjadi tak berawak. Menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Fang Yuan memiliki ekspresi tenang. Namun, ketika dia akan menggunakan metodenya melawan musuh, dia tiba-tiba merasakan rasa api Qi muncul di hatinya, menyebabkannya terbakar amarah. Selanjutnya, rasa kesedihan Qi merasuki tubuhnya, menyebabkan pertahanannya jatuh dengan cepat. Selanjutnya, segumpal Qi lama memasuki tubuh dan pikirannya, menyebabkan umurnya terus berkurang. Ada juga racun Qi yang menyebar di sekelilingnya, menyebabkan ancaman yang mematikan. Qi sial berkerumun di atas kepalanya, menyebabkan keberuntungannya jatuh. Qi konyol memenuhi pikirannya, hasil dari benturan pikiran dalam benaknya adalah semua ide bodoh. Qi beku memasuki tubuhnya, menyebabkan gerakannya melambat. Segala macam Qi kusut di sekelilingnya, kekuatan tempur Fang Yuan jatuh ke titik terendah, hanya dalam beberapa tarikan napas waktu, ia jatuh ke level Gu Immortal peringkat 7, setelah beberapa waktu, ia bahkan lebih lemah dari Gu Immortal peringkat 6 biasa. Duke Long melihat aura Fang Yuan melemah dengan cepat saat ia dikelilingi oleh segala macam Qi. Ia merasa sangat gembira, ini adalah metode Primordial Origin Immortal Venerable. Fang Yuan menghancurkan dinding Qi, menyebabkan gerakan ini menyerangnya. Ia telah mengolah warisan sejati Primordial Origin, ia dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat berikutnya, Duke Long melihat cahaya lembut melesat keluar di belakangnya, itu menyerupai bidak catur, dengan cepat memasuki tubuh Fang Yuan. Seketika, semua Qi di sekitar tubuhnya lenyap, seolah-olah pemandangan sebelumnya adalah ilusi. Tubuh dan pikiran Duke Long bergetar, dia berbalik dengan kecepatan kilat, melihat siluet Limitless Demon Venerable berdiri dari tempat duduknya untuk pertama kalinya di Imperfection Regret Pavilion. Melihat ke medan perang ini dari jauh, pupil mata Duke Long sedikit menyusut. Pada saat yang genting, Limitless Demon Venerable bergerak, membersihkan semua aliran Qi di sekitar tubuh Fang Yuan. Para dewa Northern Plains melihat ini dan hati mereka tenang. Bing Sai Chuan sedikit bingung, jadi Fang Yuan punya metode untuk membuat Limitless Demon Venerable berbalik. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak melihatnya melakukan tindakan apapun sebelumnya. Jurus pembunuh abadi, gelombang naga yang mengaum. Duke Long membuka mulutnya dan meraung keras. Gelombang suara raungan naga menyebar dengan cepat, ke seluruh tempat. Jurus pamungkas yang abadi, Body Flicker. Pada saat berikutnya, Duke Long berteleportasi bersama dengan gelombang suara naga, langsung muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan masih berdiri di haluan, keduanya berjarak kurang dari satu lengan. Salah satunya adalah Guru Red Lotus, leluhur manusia naga, Duke Long. Yang lainnya adalah pewaris Red Lotus, leluhur manusia naga yang baru, Fang Yuan. Oh tidak, Fang Yuan terlalu percaya diri. Cepat kembali ke rumah Gu Abadi. Para abadi dataran utara merasa seperti mereka jatuh ke dalam keputusasaan, mereka berteriak. Kekuatan ilahi Duke Long terukir dalam pikiran mereka, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Bahkan Calamity Look Altar, rumah Gu Abadi legendaris yang diciptakan sendiri oleh Giant Sun Immortal Venerable, tidak dapat menahan metode ofensif Duke Long. Anggota Longevity Heaven ditekan oleh kekuatan Duke Long, mereka harus bersembunyi di dalam Calamity Look Altar, tidak berani bertarung di luar. Jurus pembunuh abadi, serangan cakar naga. Duke Long mendengus dingin,
tangan kanannya berubah menjadi cakar naga saat dia menebas tengkorak Fang Yuan. Tamparan. Pada saat berikutnya, terdengar suara lembut saat Fang Yuan mengangkat lengan kirinya yang berbulu, menghalangi cakar naga Dukelong. Dia menghalanginya. Baik itu para dewa dataran utara, Qin Dingling, atau Peri Ziwei, mereka semua tercengang. Tidak ada yang pernah mampu menahan Dukelong dalam serangan frontal, tetapi dia berhasil menghalanginya dengan mudah. Penampilan Fang Yuan benar-benar berubah, dia berubah menjadi monyet bandit. Monyet bandit memiliki jalur kekuatan, bulunya berwarna emas dan garis-garis harimau hitam menutupi tubuh mereka. Bulu tumbuh dari pinggang mereka secara alami untuk menutupi selangkangan dan area pantat, seperti kilt yang terbuat dari kulit. Monyet bandit menghargai kekuatan dan gulat tangan adalah kegiatan sosial utama mereka. Monyet muda dapat bergulat tangan segera setelah lahir. Gulat tangan bukan hanya permainan untuk monyet bandit, tetapi juga merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Ada Dewa Gu yang mengenali monyet bandit, merasa terkejut sejak kapan monyet bandit menjadi begitu kuat. Monyet bandit biasa yang sudah lama tidak dapat menahan serangan Dukelong, jika mereka bertindak seperti Fang Yuan, lengan kiri mereka akan langsung terpotong. Tentu saja transformasi Fang Yuan tidak sesederhana itu. Sebelumnya, dia telah menggunakan jurus pamungkas transformasi asimilasi makhluk tak terbatas. Ini adalah metode pamungkas Beast Calamity Immortal. Metode ini mengandung kedalaman tertinggi dari jalur transformasi, yang mampu mengubah tanda Dao dari semua jalur lain menjadi tanda Dao jalur transformasi. Berapa banyak tanda Dao yang dimiliki Fang Yuan sekarang? Jalur Qi memiliki lebih dari 1 juta, jalur penyempurnaan memiliki 300.000, jalur transformasi memiliki 200.000, dan itu belum semuanya, mereka hanyalah 3 jalur tertinggi. Hanya ini saja, setelah menggunakan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, memberinya 1.500.000 tanda Dao jalur transformasi. Setelah Fang Yuan berubah menjadi monyet bandit, semua tanda Dao jalur transformasi ini berubah menjadi tanda Dao jalur kekuatan. 1.500.000 tanda Dao jalur kekuatan. Hanya dengan amplifikasi tanda Dao saja, Fang Yuan dapat menahan gerakan pembunuh Dukelong. Serangan cakar naga Dukelong mendarat di lengan kiri Fang Yuan, rasanya seperti dia sedang meninju gunung. Rasa bahaya muncul di benak Dukelong, tetapi tinju kanan Fang Yuan telah diluncurkan. Ledakan. Dengan suara keras, Dukelong merasa seperti dia adalah perahu kertas yang mengendarai gelombang ganas, dia merasa seperti gunung telah menghantamnya. Kekuatan yang tak terbayangkan menyebabkan dia terbang dengan kecepatan yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dukelong terbang seperti komet, menghantam tanah dengan kecepatan kilat. Dengan suara keras, sekelilingnya berguncang, awan debu besar menyebar. Semua orang terdiam. Kali ini, ketakutan dan ketidakpercayaan muncul di wajah para Dewa Gu dari dataran utara dan pengadilan surgawi. Perhatian semua orang tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di haluan kapalnya sambil berubah menjadi monyet bandit, dia melihat ke bawah dengan jelas ke lubang yang dia buat. Itu adalah lubang yang dibuat oleh Dukelong yang telah terlempar, kedalamannya 30 kaki. Sejak awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya seseorang melihat Dukelong terlempar jauh dari serangan. Fang Yuan tidak hanya bertahan melawan serangan Dukelong, dia bahkan membalas dan melemparkannya. Ini jauh di luar dugaan siapapun. Dia benar-benar menjadi sangat kuat. Kecepatan pertumbuhan macam apa ini? Mao Liqiu membuka mulutnya, dia berdiri tanpa sadar, tidak lagi tergeletak di tanah. Orang penting yang ditunggu oleh Giant Sun Immortal Venerable, memang, dia memenuhi harapan leluhur. Bing Sai Chuan mendesah dengan ekspresi rumit. Tanpa disadari, kecepatan Qin Dingling telah menurun saat dia mengejar Fang Yuan. Sungguh lelucon. Fang Yuan melemparkan Dukelong, apa artinya itu? Meskipun Qin Dingling kuat, dia tahu batasnya, dia tahu perbedaan antara Dukelong dan dirinya. Saat itu, untuk melihat keberuntungan Dukelong, dia membayar harga yang sangat mahal dan harus beristirahat selama beberapa hari untuk pulih. Saat ini, hasil dari tabrakan ini menghilangkan semua pemikirannya untuk mengamati keberuntungan Fang Yuan. Qin Dingling berada dalam situasi yang cukup sulit sekarang. Dia ingin bertarung dan membunuh Fang Yuan sebelumnya, tetapi sekarang, setelah melihat ini, oh Tuhan. Sungguh orang yang ganas. Qin Dingling langsung berhenti bergerak, dia tidak berani mendekati Fang Yuan lagi.
Tingkat kultivasi jalur transformasi yang ditunjukkan Fang Yuan sebelumnya menunjukkan bahwa pertarungan jarak dekat bukanlah kelemahannya, melainkan kekuatannya. Qin Dingling langsung berubah pikiran, dia memutuskan untuk membantu Duke Long sebagai gantinya, dia tidak ingin bertarung langsung dengan Fang Yuan lagi. Ini monster, memikirkan bahwa di masa depan setelah aku mati, seorang abadi iblis seperti itu akan muncul, ini sangat menarik. Ayo pergi, dia tidak membutuhkan bantuan kita. Para abadi dataran utara dengan cepat berbalik, mereka pergi, menyebar ke sekitarnya. Peri Ziwei mengerutkan kening dengan erat, dia merasa berat hati. Para abadi dataran utara bergerak kemana-mana, mereka semua memiliki rute pilihan mereka sendiri untuk maju. Jika mereka menghancurkan semua yang ada di sepanjang jalan mereka, bagaimana pengadilan surgawi dapat menghentikan mereka semua? Bahkan jika sejumlah besar dewa abadi terbangun di kuburan abadi sekarang, mereka akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dewa abadi mereka, sekarang sudah terlambat. Aku hanya bisa mempertahankan area yang paling penting sekarang. Peri Ziwei menggertakkan giginya, dia membuat keputusan yang menyakitkan, memutuskan untuk meninggalkan beban mati itu. Awan debu menghilang, di dalam lubang besar, Duke Long berdiri perlahan. Kau benar-benar mengejutkanku berkali-kali, Fang Yuan. Duke Long mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan, dia memiliki ekspresi tenang tetapi nadanya menakutkan. Bagaimanapun juga, dia adalah leluhur manusia naga, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Fang Yuan juga menatap Duke Long, setelah melihat ini, ekspresinya tidak berubah. Semuanya sesuai dengan harapannya, Duke Long tidak terluka parah, serangan sebelumnya menimbulkan keributan besar tetapi efeknya pada musuh kecil. Dia hanya mengejutkan Duke Long. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak menggunakan jurus pembunuh abadi saat itu. Dia hanya mengangkat tinjunya dan menyerang dengan amplifikasi tanda dao jalur kekuatan. Dengan dukungan lebih dari 1 juta tanda dao jalur kekuatan, bentuk monyet bandit Fang Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa, Duke Long tidak dapat menandinginya. Tetapi dia memiliki banyak jurus pembunuh abadi yang melindunginya, dia sekuat baja, bahkan jika dia terlempar, dia masih utuh. Di bawah kapal perang terbang Myriad Year, air sungai waktu melonjak saat rumah Gu abadi jalur waktu ini bergerak tiba-tiba, itu seperti pedang terbang besar, merobek ruang dan menciptakan pelangi yang menyilaukan di belakangnya, menusuk ke arah kuburan abadi. Duke Long mendengus dingin, cahaya yang menggila melintas di matanya saat niat membunuhnya yang dalam melonjak tanpa bisa disembunyikan, seolah-olah gelombang dahsyat sedang mengamuk. Dia sekarang berada di tempat yang pasif, dengan serangan Fang Yuan, dia tidak punya pilihan selain bertahan, ini adalah perasaan yang mengerikan. Begitu dinding Ki primordial hancur, pihak Fang Yuan memperoleh inisiatif, target mereka adalah kuburan abadi. Duke Long terlempar oleh tinju Fang Yuan sebelumnya, aura intimidasinya terpukul, dia memutuskan untuk fokus pada musuh di depan sekarang. Kebenaran ada di depannya, mencoba terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Fang Yuan untuk membunuhnya adalah mimpi yang mustahil. Jurus pembunuh abadi, Gunung Napas Ki. Gemuruh, arus ki besar berkumpul dan terbentuk menjadi gunung tembus pandang. Gunung itu berukuran ratusan li saat menghantam. Fang Yuan sekarang berada di kaki gunung, mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Gunung itu menekan seperti seluruh dunia, dia tidak bisa menghindarinya. Fang Yuan juga tidak bermaksud menghindarinya. Dia menghentikan transformasi monyet banditnya saat dia berubah menjadi babi hutan surgawi terbang angin astral yang agung. Babi hutan surgawi terbang angin astral tinggal di langit, mereka adalah binatang jalur ki yang bisa terbang bebas. Mereka lincah seperti ikan terbang, mereka memiliki kelincahan yang tak tertandingi dengan tubuh babi hutan mereka dapat menyerbu ke dinding ki angin surgawi dengan mudah. Dengan lompatan, mereka dapat memasuki dinding ki angin surgawi dan berenang di dalamnya seperti ikan di air. Keempat kaki Fang Yuan menginjak kapal perang terbang Myriad Year. Dia tidak mengangkat kepalanya, dia hanya menggeram sedikit. Jurus pembunuh abadi, raungan ki yang mengamuk. Ini adalah jurus pembunuh jalur ki tetapi berasal dari perbendaharaan Sekte Langya. Di masa lalu, ketika roh daratan Langya mengendalikan raksasa surgawi Solor, ia menggunakan jurus ini terhadap babi hutan gading tajam, membunuh binatang buas kuno yang terpencil ini dengan satu jurus di tempat. Sekarang setelah Fang Yuan menggunakannya, dengan 1.500.000 tanda dao jalur ki-nya, kekuatannya telah meningkat 1.500 kali lipat. Ledakan, Gunung Napas Ki meledak dari raungan Fang Yuan,
arus yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membentuk tornado yang menyapu medan perang. Jurus pembunuhnya rusak, Duke Long menderita serangan balik. Tetapi pelindung Dao dari Red Lotus Demon Venerable ini masih memiliki moral yang besar setelah mengalami kemunduran, ia menggunakan jurus lain. Jurus pembunuh abadi, gunting arus ki. Ia mengangkat kedua tinjunya, merentangkan 10 jarinya. Arus ki pucat yang tak terhitung jumlahnya bergerak keluar dari telapak tangannya, mereka menebas ke arah Fang Yuan seperti benang tipis. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan ribu aliran ki benang putih pucat bergerak seperti aliran deras atau segerombolan ngengat, mendekat dari seluruh tempat. Setiap aliran ki seperti bilah, bahkan jika binatang buas yang tak bertuan menghadapi gerakan ini, mereka akan dipenuhi luka dan cedera, sampai semua daging mereka terkelupas dan hanya tersisa kerangka. Terhadap gerakan ini, bentuk babi hutan surgawi terbang angin astral Fang Yuan tidak berguna, dia mengubah bentuknya lagi. Kali ini, dia berubah menjadi seekor bangau. Itu adalah binatang abadi jalur ki juga, bangau ki tunggal. Bangau terbang itu sebesar kuda, cantik, dan memiliki leher yang panjang dan bangga, sayapnya besar seperti dua jubah, menyebar di haluan kapal perang terbang Myriad Year. Fang Yuan melebarkan sayapnya dan melambaikannya, sekaligus, ribuan bulu memancarkan cahaya yang bersinar. Pada saat berikutnya, gerakan pembunuh abadi jentikan ilahi, 1, siap menyerang, Fang Yuan melepaskannya. Celing-celing-celing, suara melengking yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar saat arus ki melesat keluar dari bulunya, menabrak gunting arus ki Duke Long. Saat dua metode ofensif bertabrakan, sebagian besar dari mereka tersebar satu sama lain, hanya sejumlah kecil yang berhasil melewati dan mengenai Duke Long dan Myriad Year Flying Warship. Tidak peduli pihak mana, terhadap serangan sepele yang berlama-lama seperti itu, mereka bahkan tidak berkedip. Gerakan pembunuh abadi, cincin ki bergerak. Fang Yuan menggunakan gerakan lain saat paruhnya terbuka, dia meniup saat ki putih keluar. Ki putih menyebar dengan cepat, terjerat dengan bagian belakang Myriad Year Flying Warship, menyebabkan kecepatannya meningkat tajam, melesat maju. Ekspresi Duke Long berubah, dia menyadari masalahnya dan dengan cepat mengejar. Menurut kebijaksanaan konvensional, menggerakkan cincin ki adalah jurus pembunuh jalur ki. Jurus ini tidak akan berguna jika mendukung rumah Gu abadi jalur waktu. Namun, Fang Yuan telah memodifikasi jurus ini sendiri, jurus ini berada di peringkat 8. Dengan dukungan sejumlah besar tanda Dao jalur ki, kekuatannya meningkat 1000 kali lipat, jurus ini mendorong kapal perang terbang Myriad Year ke depan sambil menentang logika umum. Fang Yuan dengan cepat melewati beberapa makhluk abadi dataran utara di depan, dia mencapai kuburan abadi sebelum orang lain. Melihat kuburan abadi, kuburan itu lebar dan besar, ada banyak batu nisan di padang rumput yang subur, masing-masing batu nisan ini berbeda, beberapa berwarna emas, beberapa pendek, beberapa bahkan tidak memiliki batu nisan tetapi peti mati setengah terbuka yang terkubur di bawah tanah. Suasana sakral martabat dan kesungguhan, penuh dengan sejarah, menyelimuti kuburan abadi. Fang Yuan tersenyum dingin, dia berubah menjadi monyet bandit lagi, siap menyerang kuburan abadi lagi. Pada saat ini, siluet Star Constellation Immortal Venerable mendesah di Imperfection Regret Pavilion, meraih 3 buah catur dan melemparkannya keluar. Buah catur itu tidak menyerang Fang Yuan, melainkan menyatu ke dalam formasi di sini. Peri Ziwei sekarang berada di dalam inti formasi, dia mengendalikan Star Constellation Chessboard untuk mengamati situasi. Setelah buah catur ini jatuh ke dalam Star Constellation Chessboard, Peri Ziwei merasakan kekuatan formasi ini meningkat saat menembus batasnya, mencapai level yang tak terbayangkan. Peri Ziwei sangat gembira, dia dengan cepat mengaktifkan formasi dan mengarahkannya ke Fang Yuan. Pilar cahaya bintang besar bersinar saat Fang Yuan dan Myriad Year Flying Warship menghilang di dalam cahaya bintang. Pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang lain muncul di belakang Duke Long saat Fang Yuan dan Myriad Year Flying Warship muncul. Dengan bantuan siluet Star Constellation Immortal Venerable, formasi Heavenly Court memperoleh kemampuan untuk memindahkan orang-orang setingkat Fang Yuan dan Duke Long. Ini adalah metode Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan menyadari situasi itu dan menghela napas, ini tidak terjadi di kehidupan sebelumnya. Aku punya begitu banyak tanda Dao tetapi pilar cahaya bintang masih bisa memindahkanku dengan paksa. Mengesankan, namun, aku khawatir jarak ini adalah batasnya. Cahaya dingin bersinar di mata Fang Yuan. Selanjutnya,
Dia melihat bahwa beberapa makhluk abadi dataran utara juga dipindahkan dengan paksa dari kuburan abadi. Tetapi orang-orang ini langsung menghilang dari pengadilan surgawi, mereka mungkin dikirim keluar. Fang Yuan melihat ke tempat lain. Beberapa makhluk abadi dataran utara telah berhasil, mereka menghancurkan titik sumber daya atau rumah gua abadi. Dia segera menyadari sesuatu yang lain, sepertinya kekuatan formasi itu terbatas bahkan setelah menerima bantuan dari Star Constellation Immortal Venerable. Formasi itu hanya dapat memungkinkan pengadilan surgawi untuk mempertahankan beberapa area penting. Meski begitu, itu sudah cukup untuk saat ini. Pengadilan surgawi akhirnya menstabilkan situasi, kerugian mereka tidak parah. Di dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, siluet Limitless Demon Venerable berbalik dan menatap Star Constellation Immortal Venerable. Kamu cukup murah hati, menggunakan 3 buah catur seperti itu. Tapi sekarang, kamu memiliki kerugian dalam permainan ini. Mengatakan demikian, siluet Limitless Demon Venerable tersenyum, dia kembali ke tempat duduknya dan duduk dengan tenang. Saat itu, aku mengancam akan menghancurkan pengadilan surgawi dan memaksamu untuk menerima permainan ini. Sejuta tahun berlalu, kekuatan kita menjalin dan memengaruhi papan catur ini, kita telah terjebak di jalan buntu. Sekarang, aku hanya menggunakan 1 buah catur tetapi kamu menggunakan 3, jika aku menyerang sekarang, kamu akan berada dalam masalah. Limitless Demon Venerable tersenyum saat dia meletakkan jarinya di satu titik di papan catur, buah catur baru muncul di papan ketika dia menarik jarinya. Bidak catur ini berisi kekuatan siluet Limitless Demon Venerable, tempat yang ditempatinya adalah tempat salah satu dari 3 bidak yang digunakan Star Constellation Immortal Venerable sebelumnya berada. Siluet Star Constellation Immortal Venerable tersenyum acuh tak acuh, saat itu, tubuh utamamu ingin mendapatkan fondasi jalur surga dari pengadilan surgawi. Jadi kau mengatur permainan ini. Permainan catur ini secara diam-diam terhubung ke medan dao yang kau ciptakan di tahun-tahun terakhirmu. Crazy Demon Cave, semakin banyak kau menang, semakin banyak fondasi jalur surga yang kau dapatkan, dan semakin membantu untuk derivasi di Crazy Demon Cave. Benar, kau benar sekali. Limitless Demon Venerable mengakui keserakahannya, ini adalah skema terbuka, tidak ada yang perlu disembunyikan. Siluet Star Constellation Immortal Venerable tersenyum lagi, tidak ada yang bisa dilakukan dalam situasi itu, jadi bagaimana jika kau mendapatkan fondasi jalur surga? Sekarang waktunya berbeda, masa hidup tubuh utamamu sudah lama habis, kau sudah mati. Siluet Limitless Demon Venerable sedikit tertegun sebelum matanya bersinar terang, dia menyadari, pengadilan surgawi juga membuat pengaturan di gua iblis gila milikku. Siluet Star Constellation Immortal Venerable memuji dengan jujur, gua iblis gila memiliki berkah yang unik, para bangsawan yang datang setelahmu tidak mau menghancurkannya, beberapa dari mereka bahkan meninggalkan ladang dao mereka. Di sana, beberapa dari kita pasti akan mengadakan kontes besar, tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan.